Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat video yang berkaitan dengan materi turunan implisit. Oke, saya coba tuliskan dulu ya, turunan ya, implisit. Oke. Nah, sebelum saya jelaskan turunan implisit, ada baiknya coba kita lihat. Menurut bentuknya, fungsi itu dapat dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah ya, fungsi eksplisit, ya, fungsi eksplisit, dan yang kedua adalah fungsi implisit. Nah, fungsi eksplisit adalah fungsi yang berbentuk fx atau y sama dengan ya suatu fungsi yang hanya terdiri dari satu variabel, yakni variabel x. Katakanlah bentuknya adalah x kuadrat tambah 3x min 1. Atau mungkin fx sama dengan 2x min 1 dibagi 3x tambah 2. Ya. Atau bentuknya ini bukan fx yang luas kiri, kita katakanlah di sini y. Ya. Nah, atau bisa juga dalam bentuk fungsi trigonometri, y sama dengan sin ya kuadrat x tambah 7 cos x ya dibagi dengan tan, katakanlah ya tan kuadrat x. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah fungsi eksplisit di mana kita bisa memisahkan antara variabel y dengan variabel x ya di sisi yang berbeda. Jadi y sama dengan fx ya bentuknya. Nah, itu namanya fungsi eksplisit. Fungsi yang kita bisa nyatakan y adalah fungsi terhadap variabel x. Nah, sementara fungsi implisit adalah fungsi yang kita nggak bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi x dan y-nya itu ada dalam satu ruas. Katakanlah seperti ini. Ya, x kuadrat y ditambah x kali sin y sama dengan cos xy. Nah, seperti ini. Nah, fungsi ini adalah fungsi implisit karena x dan y ada dalam satu ruas, dan kita juga sepertinya sulit untuk membuat fungsi ini menjadi bentuk y sama dengan fungsi terhadap x. Atau bentuk yang lainnya adalah y kuadrat ditambah nilai x dikali dengan log ya log y, nah dikurang dengan xy sama dengan 1. Nah, umpama seperti ini. Nah, ini juga termasuk fungsi implisit. Nah, fungsi implisit ini apabila kita dipinta untuk menentukan nilai dy dx-nya, maka untuk mendapatkan dy dx-nya kita akan turunkan ini dengan menggunakan konsep turunan implisit. Ya, jadi turunan implisit ini digunakan ketika kita berhadapan dengan fungsinya berbentuk implisit. Oke, sekarang coba kita masuk ke bagaimana cara menentukan nilai dy dx dengan menggunakan fungsi implisit. Oke, sebelum kita masuk ke fungsi turunan implisit, ada baiknya coba kita mengulang sedikit tentang aturan rantai ya, aturan ya rantai. Ya, aturan rantai. Ya. Jadi kalau seandainya kita umpamanya punya pertanyaannya dy dx. Ya, cari dy dx. Dari fungsi apa? Dari fungsi katakanlah y sama dengan u ya pangkat 2 dan u sama dengan ya, x pangkat 3, umpama seperti ini. Nah, maka untuk kita mendapatkan nilai fungsi dy dx-nya, kita bisa manfaatkan yang namanya aturan rantai.
Jadi untuk mendapatkan D dx, nah Y ini kan fungsi terhadap U, maka Y itu kita turunkan dulu untuk mendapatkan D dx. Nggak bisa langsung, kita turunkan dulu Y terhadap fungsi U. Jadi dy du ya dikali du dx. Nah seperti ini. Dy du nya berarti ini turunan dari U kuadrat sama dengan 2U dikali du dx. U diturunkan terhadap variabel X. U nya itu kan ada X pangkat 3. Maka turunan X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2. Nah, maka turunan dari Y terhadap X adalah 2U dikali 3X kuadrat. Dimana U nya itu adalah X pangkat 3. Jadi 2U, U nya ganti dengan X pangkat 3 dikali dengan 3X pangkat 2. Maka dapatlah hasilnya 6X pangkatnya menjadi, pangkat 3 kali pangkat 2 jadi pangkat 5 ya. Nah ini dy dx-nya dengan aturan rantai. Nah sekarang dalam implisit biasanya bentuknya seperti ini. Umpama ya kita nyatakan bentuknya seperti ini, d dx. Artinya kita akan turunkan fungsi yang ada di sini terhadap variabel x. Contoh, x pangkat 5 diturunkan terhadap x, maka pastinya menjadi x pangkatnya menjadi 4 ya, pangkat 5 itu turun jadi 5 ya, 5x pangkat 4. Aslinya 5x pangkat 4 dari x dx. Ya, dx pangkat 5 diturunkan terhadap x jadi 5x pangkat 4 dx dx. Nah, kalau seandainya kita punya d dx ya, turunan dari apa? Turunan dari y pangkat 5. Nah, ini kita turunkan dulu terhadap y. Ya, kita turunkan rantainya seperti ini, d ya, dy dari y pangkat 5 dikali dy dx. Ya, ini kan kalau seandainya kita, sebentar, kalau seandainya saya hapus, bentar, biar kelihatan, oke. Jadi kita punya dy pangkat 5 diturunkan terhadap x. Ya, dy pangkat 5 per dx, artinya dy pangkat 5 kita turunkan terhadap y dikali dengan dy dx. Kalau seandainya kok bisa sama nih, seandainya kita pandang ini sebagai pembagian ya. Nah ini kan bisa kita coret, maka akan kembali bentuknya menjadi dy pangkat 5 per dx, dy pangkat 5 per dx. Nah tapi ini bukan pembagian ya, hanya bacanya saja. Jadi ini bisa kita kembalikan lagi. Saya hapus dulu. Nah ini dy y pangkat 5 dibagi dy dx. Nah seperti ini. Nah y pangkat 5 diturunkan terhadap y, hasilnya adalah 5y pangkat 4 dikali dengan dy dx. Nah seperti ini. Nah sekarang coba dengan soal yang lain. Dx ya, d dx dari apa? Dari y pangkat 6. Nah, y pangkat 6 diturunkan terhadap x. Nah, ini kan beda variabel ya. Y diturunkan terhadap x. Maka kita turunkan dulu y pangkat 6 terhadap y. Nah, tinggal kita kalilah nih dy dx. Asli kan hanya dy pangkat 6 dibagi dx. Tidak ada dy, tidak ada dy. Nah, gitu. Karena y pangkat 6 variabel y kita turunkan terhadap y, baru kita kali dengan dy dx. Kalau kita coret kan hasilnya sama saja seperti soalnya ya, seperti semula. Nah ini jadi kita turunkan dulu terhadap y, maka dapatlah turunan dari y pangkat 6 adalah 6y pangkat 5 ya, pangkatnya turun berkurang 1 jadi 5 dikali dy dx. Nah seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau variabelnya beda ya, y diturunkan terhadap x kan beda variabelnya, pasti ada dy dx. Tapi kalau variabelnya sama, x pangkat 5 diturunkan terhadap x, ya kita nggak perlu nulis dx dx ya, karena dx dx itu hasilnya sama dengan 1, jadi langsung aja 5x pangkat 4 ya. Atau kalau kita punya ya pertanyaan ya 3x pangkat 7 diturunkan terhadap x, ini kan variabelnya sama, jadi nggak perlu kita nulis dx dx ya, variabelnya sama, jadi tinggal kita turunkan 7 diturunkan pangkatnya turun jadi ketemu 3, jadi 3 kali 7 jadi 21 dikali x pangkat berkurang 1 pangkatnya jadi 6. Nah ini turunan dari 3x pangkat 7 terhadap x, jadi kita nggak perlu nulis dx dx. Beda halnya kalau variabelnya berbeda
contoh lainnya adalah coba kita gunakan huruf lain ya. Katakanlah DDT. Dari apa? Dari variabel M ya, pangkat 10 umpamanya. Nah, ini kalau diturunkan kan variabelnya beda. Pasti nanti ujungnya ada dm per dt. M per dt ya. Variabel M diturunkan terhadap T. Pasti ada dm dt. Nah, tinggal di sininya adalah turunan dari M pangkat 10 adalah 10 M pangkat 9. Nah, seperti itu. Oke, coba sekarang kita praktekkan untuk menurunkan fungsi implisit ya dengan cara turunan implisit. Nah, contoh katakanlah soal nomor 1. Jadi kita punya X Y tambah 20X minus sin Y sama dengan katakanlah 1,5. Umpama seperti ini. Nah, tentukan dy dx. Ya. Dy dx. Oke, untuk memunculkan dy dx maka baik ruas kiri maupun ruas kanan kita turunkan terhadap x. Nah, seperti ini. Jadi xy tambah 20x minus sin y ini diturunkan terhadap x, ruas kanan juga demikian. Ya, 1,5 kita turunkan terhadap x. Oke, sekarang kita turunkan xy tambah 20x min sin y. Ya, sebentar warnanya saya ganti dulu. Nah, ini kan perkalian dua fungsi ya. Katakanlah x kali y, berarti kita nanti gunakan u kali v. Ya, hanya ada satu nih perkalian dua fungsi u kali v. Maka kita turunkan dengan memanfaatkan rumus turunan dua fungsi ya. Jadi kalau diturunkan u kali v turunannya kan u aksen v ya ditambah u kali v aksen gitu ya. Nah, maka turunan dari xy terhadap x adalah u aksen turunan x sama dengan 1 ya, nggak perlu kita tulis dx ya. Turunan x adalah 1 dikali v nya adalah y ditambah u-nya adalah x dikali turunan v. Nah, berarti y diturunkan kan turunan y adalah 1. Diturunkan terhadap apa? Terhadap x. Nah, karena beda variabel pasti ada dy dx. Nah, inilah turunan y terhadap x. Jadi 1 dy dx. Itu ya, kalau variabel beda pasti muncul ya seperti ini ya. Y diturunkan terhadap x maka muncul dy dx. Nah, ini baru turunan xy ya. Nah, ditambah turunan 20x. Nah, terhadap x pastinya nggak perlu kita tulis dx ya. 20x turunannya adalah 20. Dikurang turunan sin y. Nah, pastinya ada dy dx karena di sini y diturunkan terhadap x, pastinya ada dy dx. Nah, seperti ini ya. Kita lihat turunan sin y. Turunan sin itu adalah cos. Sudutnya tetap y. Dikali turunan y. Nah, baru turunan sin. Sekarang kali turunan y. Turunan y adalah 1 dy dx ya. 1 dy dx. Nah, seperti ini turunan yang ruas kiri. Sekarang ruas kanan. Ruas kanan 1,5 konstanta diturunkan pastinya 0. Nah, seperti ini. Ini turunan yang ruas kiri, ini turunan ruas kanan. Nah, langkah selanjutnya untuk mendapatkan dy dx, maka kita kumpulkan yang ada dy dx-nya di ruas kiri, yang tidak ada dy dx di ruas kanan. Ya, kita lihat mana yang ada dy dx-nya ini. Sama ini. Yang tidak ada, ini berarti y sama 20. Berarti kita coba langsung kita keluarkan saja dy dx-nya ya. dy dx ya. Dikali berarti x kali 1 ya x. Ini dy dx-nya sudah kita keluarkan, tinggal min cos y dikurang cos y. Nah, ini ruas kiri. Ruas kanannya yang kagak ada dy dx-nya, 1 kali y jadi min y, dan 20 pindah ke ruas kanan jadi minus 20. Nah, seperti ini. Sehingga kita sudah dapat ya, dy dx dikali x min cos y sama dengan min y min 20. Sehingga dy dx-nya ya, sama dengan min y
dikurang 20 dibagi dengan X min cos Y. Kalau kita pengen sederhanakan bisa ya. Dengan cara apa? Kita kali min 1, yang bawah juga kali min 1, maka dapatlah Y tambah 20 ya, kita kali min dibagi ini kita kali min jadi min X tambah cos Y. Nah, inilah dy dx nya. Jadi Y tambah 20 dibagi min X tambah cos Y. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Soal kedua, umpama kita punya soal bentuknya gini, sin 2x tambah y ditambah ya x y kuadrat dikurang y pangkat 3 sama dengan cos y. Nah, umpama seperti ini. Tentukan dy dx. Ya, tentukan dy dx. Oke, langkahnya sama ya. Langkah pertama untuk menjawab soal ini ya, kita turunkan baik ruas kiri maupun ruas kanan dengan atau terhadap x. Ya, ruas kiri sin dari 2x tambah y ditambah x y kuadrat dikurang y pangkat 3 ruas kiri sama dengan ruas kanan kita turunkan terhadap x. Ya, jadi ruas kiri dan ruas kanan kita turunkan terhadap x ya, agar muncul dy dx. Nah, sekarang kita turunkan satu persatu. Ini bentuknya penjumlahan. Jadi pertama kita turunkan sin 2x tambah y, berarti turunkan dulu sin. Turunan sin kan cos, sudutnya tetap nggak berubah, 2x tambah y dikali turunan dari sudutnya 2x tambah y. 2x turunannya adalah 2 karena diturunkan terhadap x. Kemudian y diturunkan terhadap x, turunan y kan 1. Karena beda variabel, y diturunkan terhadap x, maka pastinya muncul dy dx. Nah, seperti ini. Nah, ini turunan dari sin 2x tambah y ditambah x kali y kuadrat. Nah, ini ada bentuk perkalian, maka kita harus pandang u kali v. Turunan u kali v ditambah u kali turunan v. Jadi u aksen v tambah u v aksen. U aksennya berarti turunan x. Turunan x adalah 1 dikali v, v-nya adalah y kuadrat. Ditambah u v aksen, u-nya adalah x dikali v aksen. Ya, turunan v. Turunan v adalah turunan y kuadrat. Turunan y kuadrat kan 2y. Karena beda variabel, y diturunkan terhadap x, maka pastinya muncul dy dx. Nah, jangan lupa ya, setiap beda variabel, katakanlah y diturunkan terhadap x, maka pastinya muncul dy dx. Ini turunan dari x kali y kuadrat. Dikurang turunan y pangkat 3 terhadap x. Y pangkat 3 turunannya 3y kuadrat. Karena beda variabel, maka muncullah dy dx. Nah, seperti ini. Selesai ruas kiri, sudah kita turunkan. Sekarang kita akan turunkan yang ruas kanan. Cos y. Nah, ini cos y ya, bukan cos 5. Cos y. Turunan cos y adalah, turunan cos dulu. Turunan cos adalah min sin. Min sin. Ya. Sudutnya y. Nah, sebentar nih saya geser dulu sepertinya. Saya coba geser. Nah, seperti gemet. Nah, turunan cos adalah min sin, sudutnya tetap y, dikali turunan y terhadap x. Turunan y adalah 1. Karena beda variabel, pasti muncul dy dx. Nah, seperti ini. Ini turunan ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, sekarang tugas kita adalah menguraikan dulu ya. Nanti kita tinggal kumpulkan mana yang ada dy dx-nya, mana yang tidak ada dy dx-nya. Oke, yang pertama. Ini kalau kita kalikan ya, cos kali 2 jadi 2 cos sudutnya 2x tambah y ditambah cos kali dy dx berarti jadi cos 2x tambah y ya, dy dx ditambah y kuadrat ya.
ya 1 kali y kuadrat ditambah x kali 2y jadi 2xy dy dx dikurang 3y kuadrat dy dx sama dengan min sin kali 1 kali dy dx jadi min sin y dy dx. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tugas kita mengumpulkan yang ada dy dx-nya. Ini ada dy dx-nya, ini ada dy dx-nya, ini juga ada, ini juga ada. Ya, berarti yang enggak ada hanya y kuadrat dan 2 cos. Ya, jadi yang ada dy dx-nya kita kumpulkan di ruas kiri. Mulai dari ini. Atau lebih simpelnya kita langsung keluarkan dy dx-nya. Jadi dy dx ya dikali cos. Yang pertama cos 2x tambah y, kemudian ditambah 2xy. Ya, dy dx-nya sudah kita keluarkan, dikurang 3y kuadrat dikurang min. Nah, ini kalau pindah ruas jadi plus sin y ya, tambah sin y. Nah, ini yang ada dy dx-nya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Sama dengan, ya, yang tidak ada dy dx-nya kita kumpulkan di kanan. Pertama ini, min 2 cos, ya, 2x tambah y. Dikurang y kuadrat. Nah, ini. Sehingga dapatlah, ya, terakhir, dy dx-nya, kesimpulannya sama dengan minus 2 cos 2x tambah y dikurang y kuadrat dibagi dengan lumayan panjang ya, cos dari 2x tambah y ditambah 2xy dikurang dengan 3y kuadrat ditambah dengan sin y. Nah, inilah dy dx dari fungsi nomor 2. Oke, saya rasa cukup ya, 2 soal untuk mewakili bagaimana cara kita menentukan dy dx dari fungsi implisit. Oke, nantikan video pembahasan soal selanjutnya tentunya di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Oke, semoga bermanfaat. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.